Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Siti Radia Dahlia dari kelas 10 PKJ 1 yang akan menjelaskan dan juga akan mempraktekkan langsung di aplikasi Disco, yaitu modul ke-6 yang berjudul Snippets. Di sini ada Make Address atau singkatan dari Media Access Control adalah alamat PC unik yang dimiliki tiap perangkat unit seperti komputer, laptop, handphone, printer, dan juga router. Make address juga digunakan untuk mengenali perangkat dalam jaringan lokal atau singkatan dari WLAN. Di sini teman-teman ada beberapa fungsi dari make address. Yang pertama adalah mengidentifikasi perangkat di jaringan. Yang kedua adalah membantu proses pengiriman data ke perangkat yang lainnya. Dan yang ketiga adalah untuk menjaga keamanan jaringan dengan memfilter perangkat-perangkat tertentu. Dan yang keempat adalah digunakan saat koneksi internet melalui Wi-Fi atau LAN. Di sini ada ciri-ciri dari make address. Yang pertama adalah bersifat unik, yaitu setiap perangkatnya yaitu berbeda-beda. Yang kedua adalah terdiri dari 12 karakter hexadesimal atau angka dari angka 0 sampai 9 dan juga huruf dari A sampai E. Yaitu biasanya dipisahkan tanda titik 2 atau garis. Di sini ada contoh dari make address 0, titik 2, 1A, titik 2, 2B, titik 2, 3C, titik 2, 4B, titik 2, 5. Di sini ada huruf-huruf dari make address atau media access control address. Nah, di sini itu ada dua bagian. Yang pertama ini adalah sebagai di sini itu adalah organizational Uniqlo Identifier. Terus yang belakangnya ini adalah Network Interface Component Specific. Teman-teman, di sini ada beberapa perbedaan dari IP address dan juga make address. Di sini ada perbedaan jenis di sini ada aspek, perbedaan jenis alamat, perbedaan lapisan OSI, perbedaan sifat, perbedaan format, dan juga perbedaan fungsi alamat. Baik, di sini jenis alamatnya juga sudah berbeda ya teman-teman. Untuk make address, jenis alamatnya itu fisik atau hardware based. Kalau dari IP address ini adalah logis atau software based. Jadi di sini ada lapisan OSI-nya. Kalau make address itu layer 2 atau data link. Kalau IP address itu adalah layer 3 atau network. Di sini ada sifat dari IP dan juga make address. Ya, kalau make address itu tetap dan tidak berubah. Yang dimana datanya itu tetap dan tidak berubah. Kalau misalnya IP address ini dapat berubah sesuai dengan jaringan. Di sini ada perbedaan format. Kalau IP itu adalah 48 bit hexadesimal. Kalau make address itu terdiri dari 32 bit IPv4 atau 128 bit IPv4. Di sini ada fungsi utamanya juga. Kalau fungsi utama dari make address ini adalah untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan lokal. Kalau untuk IP address ini adalah untuk menghubungkan antar jaringan melalui internet.
pada akhirnya, kesimpulan dari MAC address ini adalah sebagai alamat fisik khusus perangkat jaringan yang berfungsi sebagai identitas agar perangkat dapat saling terhubung dalam jaringan. Next, di sini ada ARP Table atau singkatan dari Address Resolution Protocol Table, yang dimana ARP Table ini adalah tabel yang menyimpan daftar pasangan antara alamat IP dan juga alamat MAC address pada jaringan lokal atau WLAN. Oke, di sini ada juga fungsi dari Address Resolution Protocol Table, yaitu ARP Table ini digunakan agar perangkat dapat mengetahui alamat MAC dari perangkat lain berdasarkan alamat IP yang dituju. Dengan begitu, data bisa dikirimkan ke perangkat yang benar-benar dalam jaringan. Kesimpulan dari ARP Table ini yaitu berfungsi sebagai daftar pencocokkan IP address dengan MAC address agar berkomunikasi data dalam jaringan berjalan dengan lancar. Jadi kita langsung aja praktekkan ke dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Teman-teman, di sini kita harus melakukan terlebih dahulu jaringan internetnya. Jadi di sini aku bakal buatkan dua perangkat. Dua perangkat yang sama. Ini tuh sambungannya menggunakan kabel cross karena ini perangkatnya teman-teman jangan lupa juga untuk masukkan IP. Untuk ini aku masukkan IP-nya teman-teman, ini aku sudah masukkan IP dan juga subnetnya. Terus kita masuk ke komentar yang kedua. Nah, di sini juga udah recall from ya teman-teman. Next kita lihat MAC address-nya. Kita klik ARP nah, di sini untuk internet IP-nya IP address yang 3, physical address-nya itu 0000.OCEE.CED0. Type-nya di sini dynamic. Oke, teman-teman, dynamic itu yang dimana otomatis. Jadi dynamic itu udah langsung dari pabrik. Oke, next kita melihat penjelasannya. Kita ketik IP di
Ini sudah pernah lihat ya teman-teman untuk physical address-nya. Ini yang IP yang 2.1 yang VPN. Kita ke yang isi ini juga sudah dikalikan. Kita masukkan juga IP config kita lihat dulu teman-teman, ini itu namanya udah benar. Next kita langsung ke di sini aku bakalan ngasih pesan itu dari visi 0 ke visi 1. Ini kita lihat dulu apakah RPTB-nya masih ada atau tidak. Masih ada ya teman-teman. Nanti kita hapus dulu RPTB-nya. Ini sudah hapus. Kita ke visi pertama. Ini udah bagus. Ini teman-teman kita melakukan informasi dari visi ini ke visi pertama. Visinya ke visi pertama, dari visi pertama dan dari ke visi 0. Dari visi 0 ini mencari apakah ada IP yang sama dengan visi 0, yaitu visi 10 ke visi pertama. Terus visi pertama itu ID-nya sudah sama visi 10, maka balik lagi di visi 0 bahwa ID-nya itu udah ini kita bisa ngasih video lagi. Terus definition itu masih buat tes ya di sini. Itu kan yang pertama. Definition di sini itu masih buat tes. Terus juga di sini layar videonya itu address-nya itu FFFF ya. Kita coba lihat ke yang IPN. Ini itu sudah enggak FFFF, tapi sudah masukkan address. Dan ini tuh definisinya sudah disebutkan ya ke teman-teman. Kita coba lihat ke visi ini. Ini apakah sama atau tidak MAC address-nya atau physical address-nya 00A 41E3 741. Sudah benar ya teman-teman, kita coba ke visi pertama. Apakah sama?
nol 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 D nol. Udah sama ya teman-teman? Tapi ini udah berhasil. Oke teman-teman. Terus yang kedua aku menggunakan switch. Dan juga PCI 4. Menggunakan kabel listrik. Untuk ID teman-teman, aku udah siapin beberapa perangkat, yaitu switch dan juga 4 perangkat PC yang udah terhubung ke switch. Aku menghubungkan PC ke switch itu menggunakan kabel listrik. Jadi kita belum memasukkan LCD, kita bisa aja masukkan LCD. Udah 9, udah 8.
Kembali di sini aku udah masukkan IP dan juga subnetnya. Next kita langsung konfigurasi ke switch. Menggunakan modus CLI. Enter. Enter. Kita udah masukkan di CLI, kita enter. Kita masukkan enable. Enter. Kita masukkan file interface di sini itu untuk apa? Jadi file interface di sini itu untuk melihat status yang ada di setiap test component. Enter. Di sini sudah ada ya seperti test component 1 dan di sini itu ada masukkan fix new address show new address. Di sini sudah ada ya teman-teman untuk filmnya, untuk lead address, untuk admin, untuk box atau test informasi sudah ada test internet 1, test internet 1, test internet 1.1, test internet 2.1. Ya, ini. Kita langsung aja ke simulation. Di sini aku bakalan kirim pesan dari PC 3 ke PC 2. PC 3 ke PC 2. Di sini tuh kita bisa lihat ada di sini tuh kita bisa lihat saat proses berjalan terlihat bahwa switch itu melakukan broadcast ke sebuah server internet atau port untuk mencari tujuan. Untuk mencari tujuan apakah IP address-nya itu dari PC 3 ke PC 2 itu sama 10.10 atau tidak, karena itu tuh dari PC 3 ke switch, dari switch ke PC 2 lagi, dari PC 2 lagi ke PC 3 lagi. Jadi itu sudah fokus yang dimana diartikan udah sama. Nah, di sini kita bisa lihat yang ARP-nya. Di sini tuh masih broadcast ya. Di sini juga MAC address-nya tuh masih FFFF ya. Jadi kita coba lihat ke yang ICMP. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di sini tuh sudah destination-nya sudah di PC kedua. Yang dimana di sini sudah tidak ada FFF. Ini sudah common address-nya. Kita coba lihat ya. PC-nya apakah sama address-nya? Kita coba lihat ya tes net yang tadi aku ngasih pesannya tuh dari PC 3 ke PC 1 atau 2 dia.
pesannya. Oke, di sini untuk pesan internet ketiga itu MAC address-nya 001 001 42C9 42C9 4D 1C. Sama ya teman-teman. Kalau yang pesan internet visi yang pertama itu 0060 sama 2FE8 dan juga AC371. Jadi hasilnya udah sama, yang dimana ini tuh sudah saling bertukar komunikasi. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam mengerjakan tugas ataupun dalam berbicara. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.